Ya, ini sebenarnya sesuatu yang tidak perlu kita lihat sebagai kejutan. Karena sejak lama Bourdieu sudah mengingatkan dalam teorinya mengenai kapital. Kapital itu tidak hanya modal, kapital sosial, ekonomi, budaya, dan simbolik. Tetapi Bourdieu mengatakan kapital ilmu pengetahuan itu bisa mendikte seseorang untuk mendominasi. Nah, lewat lembaga risetnya ini, kemampuan mendominasi dalam pengambilan keputusan itu cukup kuat. Jadi Bourdieu sudah mengingatkan bahwa kapital itu tidak semata-mata hanya untuk eksistensi. Tetapi kapital itu bisa mendominasi kekuasaan, dan kekuasaan itu kerap kali dikendalikan oleh kekuatan kapital ini. Dalam pengertian ini adalah ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Maka Michel Foucault selalu mengatakan bahwa pengetahuan itu mampu mengendalikan seseorang dan menguasai seseorang. Maka dalam arena ini cukup selalu menjadi persoalan besar tentang kekuatan politik yang tergantung dengan kapital. Itu kerap kali kekuatan politik itu kalah dalam dominasi. Jadi kapital itu harus dilihat tidak hanya dalam satu bentuk, tetapi dia memiliki bermacam-macam bentuknya. Jadi kekuatan itu bisa kekuatan modal, bisa kekuatan ilmu pengetahuan, bisa kekuatannya itu simbol budaya, bisa juga sosial, yaitu kekuatan massa juga. Jadi kapital itu harus dimengerti sebagai kekuatan dominasi yang menentukan arena. Nah, arenanya ini adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu apa? Memutuskan, memberi rekomendasi. Nah, di sini kemampuan seorang konsultan itu mendominasi. Dan itu yang hati-hati dikatakan oleh Bourdieu, bahwa kapital itu dia tidak bebas nilai. Dari kapital itu bisa mendominasi terhadap kekuasaan dan mendikte kekuasaan untuk tergantung dengan kekuatan yang dia miliki. Ya, karena faktor ketergantungan. Jadi kan persoalan ini kan persoalan keadapan. Dalam keadapan itu kan harus ada fungsi silang, negara, pasar, dan warga. Tetapi kalau gagal dalam fungsi silang, ketika negara dalam arti pemerintah yang mengatur regulasi ini tergantung dengan kekuatan pasar, maka pasar yang bisa mendikte kekuatan yang disebut pembuat regulasi itu. Dan ini terjadi. Maka selalu terjadi dalam politik itu adalah perselingkuhan antara politik dan modal. Modal dimengerti ini tidak hanya materi lah, tapi modal itu adalah kemampuan orang untuk membuat analisa, kemampuan orang untuk memiliki pengetahuan, kemampuan orang untuk menggiring opini, itu kan juga modal. Jadi kita harus hati-hati juga, dalam arti ini juga kritis terhadap dominasi. Lah, dominasi itu kerap kali dimainkan dalam hal bagaimana orang menggiring opini. Lah, penggiringan opini kerap kali terjadi saat ini adalah karena orang punya agenda tersembunyi. Untuk apa? Menggolkan keinginan, kemauan seseorang yang memiliki kekuatan besar di balik ini, yaitu kekuatan kapital ini. Jadi yang diinginkan Bourdieu itu ingin mengatakan hati-hati dengan kapital. Kapital itu tidak netral. Tapi kapital itu bisa menjadi arena dominasi yang sangat kuat, dan dia bisa mendikte segala keputusannya karena ketergantungan itu. Ya, kan banyak bagaimana perselingkuhan antara pembuat regulasi dan kapital. Kapital ini kan juga bisa menyewa konsultan. Kapital ini juga bisa menyewa orang-orang yang punya expert. Kapital juga bisa menyewa orang-orang yang buat opini, dan itu banyak terjadi. Mengapa itu terjadi? Ya itu tadi, karena ketergantungan terhadap keputusan itu tergantung dari analis-analisnya. Lah, masalahnya mengapa? Tidak ada, karena tidak ada mekanisme daya tawar. Maka pentingnya dalam membangun sebuah politik yang disebut politik kesejahteraan itu harus ada yang namanya tiga polos ini, harus dibangun keseimbangan. Pemerintah, pasar, dan warga itu harus ada kontrol silang. Lah, kalau tidak ada kontrol silang satu dengan yang lain, ya maka dominasi. Lah, dominasi tergantung dari siapa? Tergantung dari kekuatan. Lah, ketika kekuatan kapital itu menguasai dominasi itu, ya dia menentukan segala keputusan. Dan ini sering terjadi.
Dan itu terjadi dalam hal ketika memilih baik kekuasaan, baik itu tingkat elit maupun di tingkat pengambil keputusan, yaitu di tingkat-tingkat yang lebih bawah lagi. Jadi kapital itu arena dominasi yang selalu menguasai, dan dia kerap kali sesuatu yang sulit untuk dicium, sesuatu yang tersembunyi, tetapi kekuatannya dahsyat karena dia mendikte kekuasaan itu tanpa disadari. Karena dia memiliki mekanisme apa? Ketergantungan itu. Nah, selama kekuasaan itu tidak memiliki yang disebut kemampuan daya tawar terhadap ketergantungan, ya dia akan dikuasai dan dikendalikan oleh kekuatan kapital yang mendominasi itu. Ya gini, dimanapun orang akan mengatakan sulit. Karena kapital itu selalu berbajak ganda. Dia tidak bisa disingkirkan, dia tidak bisa dijagui, tetapi bisa dikendalikan. Lah bagaimana mengendalikan kapital? Ya, Bourdieu selalu mengatakan ada mekanisme. Bagaimana mengurangi mekanisme dominasi ini dalam arena. Jadi harusnya dibangun yang disebut oleh Habermas itu adalah proses dialektika. Maka harus dibangun partisipasi publik. Nah, partisipasi publik dalam arti ini yaitu bagaimana membangun suatu proses mekanisme partisipasi publik dalam arti membangun fungsi silang itu. Jadi harus ada fungsi silang pemerintah, pasar dan warga itu berjalan. Lah itu yang disebut demokrasi. Demokrasi itu memungkinkan kontrol. Tetapi demokrasi membutuhkan yang disebut arena. Arenanya apa? Yaitu bagaimana modal yang disebut kapital, ekonomi, sosial, dan budaya, dan simbolik ini berjalan terjadi sebuah proses dialektika. Tidak boleh satu dengan yang lain saling dominasi. Nah di sini pentingnya kemampuan merawat demokrasi itu yaitu dengan menjaga yaitu suatu keseimbangan dalam modal kapital ini, baik modal ekonomi, sosial, dan budaya simbolik ini harus ada fungsi keseimbangannya. Tidak boleh satu dengan lain saling dominasi. Kalau ada dominasi, maka terjadilah yang disebut korup itu terjadi di situ. Ya praktek kan terhindar dari praktek manipulasi ini ya. Dalam demokrasi itu kan selalu begini, demokrasi itu kan membutuhkan suasana kondisi, kebebasan. Tapi kebebasan itu harus ada yang disebut dalam pengertian yaitu bagaimana ada proses dialektika. Maka dalam hal itu dalam teorinya Habermas itu yaitu disebut masyarakat partisipatif. Masyarakat partisipatif terjadi dialog, tidak monolog. Maka demokrasi yang itu terjadi dialog. Dialog itu adu wacana, adu gagasan, adu konsep, maka terjadilah proses dialektika. Lah problem kita demokrasi itu selalu minus proses dialektika. Karena demokrasi selalu monolog. Monolog itu otoritas. Lah ketika otoritas kebenaran ditentukan oleh seseorang dan seseorang itu mendominasi seolah kebenaran itu milik dia, maka disitulah terjadi yang disebut korupsi. Korupsi terhadap kebenaran. Maka menjaga demokrasi yang sehat itu ya membangun nalar demokrasi. Lah bagaimana nalar demokrasi dibangun? Ya harus ada ruang partisipatif yang dikatakan Habermas yaitu bagaimana ruang berdialektika itu. Maka dalam komunikasi itu selalu dikatakan komunikasi yang baik itu dialogis bukan monolog. Lah inilah pembelajaran kita bagaimana ruang demokrasi itu harus dirawat tapi jangan ada dominasi. Baik itu dominasi kepakaran, dominasi etnis, dominasi mayoritas minoritas, tetapi juga dominasi kapital. Maka demokrasi yang baik adalah munculnya partisipasi publik di mana setiap orang bisa bebas menyampaikan opini dan pendapatnya, tetapi setiap orang dihargai opini pendapatnya itu sehingga terjadi proses dialektika dan tidak bisa lagi proses dominasi kebenaran hanya milik seseorang.